semua, bagaimana kabarnya? Wah, sudah lama ya anak-anak tidak masuk sekolah, tapi belajarnya dari rumah ya. Kerja tugas dari rumah, bahkan untuk cepol saat ini anak-anak bisa cepol dari rumah. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita sarana untuk kita bisa melakukan cepel ya pada hari ini. Oke? Nah, jadi gak apa-apa, harus tetap semangat ya walaupun cepelnya secara streaming. Oke? Nah, oleh karena itu sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan judul LOVE. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Nah, sekarang bagaimana anak-anak? Masih semangat gak untuk memuji nama Tuhan? Ya, baik, aku harap anak-anak semangatnya nggak hilang-hilang ya. Terus semangat untuk memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan nyanyi satu lagu lagi. Ya, ini ada gerakannya loh. Dan gerakannya cukup mudah untuk ditirukan. Jadi anak-anak semua tirukan gerakannya. Oke? Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see
anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan namanya yang begitu agung, yang begitu besar. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Nah, anak-anak, sekarang semua sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan, ya? Nah, jadi hari ini Pak Iko akan melanjutkan tentang kisah Ayub, ya. Nah, namun hari ini Pak Iko berikan judul adalah kemuliaan Allah di alam semesta. Nah, dari kisahnya Ayub kita akan belajar bahwa ada kemuliaan Allah yang nyata yang ada di alam semesta. Ada ayatnya di Ayub 32 sampai pasalnya 37. Wah, panjang sekali ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Iko sudah rangkumkan dalam sebuah gambar-gambar nanti agar anak-anak bisa melihat dengan baik, mencerna dengan lebih baik. Oke? Sebelumnya kita akan review ya tentang kisah Ayub sebelumnya. Mari kita review. Nah, kisah Ayub itu dimulai dari pertama ada percakapan di kerajaan surga ya, di mana di sana ada malaikat-malaikat yang berkumpul, ya, ada Tuhan yang memerintah di sana, ada Allah yang memerintah di sana. Ada juga malaikat-malaikat yang mendengarkan perintah-perintah Allah apa yang harus dikerjakan, gitu ya. Nah, lalu Allah memperkenalkan satu hamba kepada malaikat-malaikat di surga. Diperkenalkanlah satu hambanya yang setia, yaitu Ayub, ya, yaitu Ayub. Nah, diperkenalkanlah kepada mereka, inilah hambaku Ayub, ya, hambaku yang sangat setia kepadaku, dia baik hati,
kepada orang lain, dia baik hati kepada keluarga, tidak sombong. Inilah Ayub, gitu. Dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat, ya. Ini adalah Ayub. Nah, tapi di antara semua malaikat ada satu malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, ya. Kita namakan saja dia setan, ya. Nah, setan itu adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Nah, jadi dari antara semua malaikat, ya ada satu malaikat yang bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mempertanyakan bagaimana cara Allah bekerja di dunia ini. Ya, lalu dia datang kepada Tuhan, lalu dia menunjukkan Ayub. Oh, inikah hambamu si Ayub itu Tuhan? Jelas si Ayub itu taat kepada Engkau. Orang Engkau memberikan semua yang Ayub butuhkan. Engkau memberikan Ayub rumah. Engkau memberikan Ayub peternakan, keluarga yang harmonis. Semua yang Ayub butuhkan Engkau berikan. Jelas Ayub selalu mengucap syukur kepadamu. Nah, coba aja kalau Ayub kau ambil semua apa yang Ayub miliki. Tentu Ayub tidak akan lagi taat kepadamu. Itu kata setan. Nah, setan itu mengompor-ngompori Tuhan, ya. Nah, setan itu hanya mengira bahwa Ayub itu setia kepada Tuhan hanya karena hartanya. Begitu kata setan. Nah, coba kalau engkau ambil semua yang ada di Ayub. Nah, apakah dia masih setia kepadamu? Nah, itu kata setan. Lalu, setan juga berkata, lihatlah keluarga Ayub yang harmonis. Lihatlah peternakannya yang banyak. Semua harta yang dia miliki membuat hidupnya nyaman. Tentu saja Allah Ayub ini taat kepada engkau. Coba sekarang buktikan kalau Ayub ini setia. Ambil semua apa yang dimiliki. Nah, akhirnya kalau begitu setan, cobalah kalau begitu aku izinkan engkau untuk menguji Ayub. Ya, aku izinkan engkau ambil semua apa yang Ayub miliki. Tapi ingat, jangan sampai Ayub meninggal. Jangan sampai kau ambil nyawanya, karena nyawa adalah hakku. Kehidupan adalah hakku. Ambil semua apa yang dia miliki, harta, kekayaannya, apa semua yang dia miliki. Ambil. Pergilah setan. Ambil semuanya, apa yang Ayub miliki. Ya, coba buktikan apakah Ayub memang hambaku yang setia atau tidak. Begitu. Lalu setan pun pergi. Dan apa yang terjadi? Semua yang dimiliki Ayub, ya, diambil. Masih ingat apa saja yang diambil? Ya, keluarganya diambil, peternakannya tiba-tiba dicuri, ya, semua hartanya hilang. Hanya dalam beberapa hari saja. Coba bayangkan anak-anak. Kalau misalnya semua apa yang anak-anak miliki hilang, rumah, semuanya, bahkan keluarga hilang, bagaimana perasaannya? Pasti sedih sekali, ya. Sedih sekali, ya. Kalau kita punya misalnya rumah aja atau handphone kita diambil saja, mungkin yang punya handphone ya, kita sedih. Ya, apalagi ini bukan cuma masalah handphone. Masalahnya semuanya ya diambil oleh Tuhan, ya, semuanya diambil. Nah, lalu selain itu Ayub setelah semua hartanya hilang lenyap, Ayub bukan berhenti di situ, ya, tidak berhenti di situ saja. Tapi apalagi yang dia derita? Dia menderita sakit bahkan, ya. Nah, Ayub menderita sakit. Nah, tapi walaupun di tengah penderitaan Ayub, di tengah Ayub ini mungkin kehilangan semuanya, tapi Ayub apa yang dia lakukan? Lihat Ayub. Ayub masih setia kepada Tuhan. Ayub masih terus berserah kepada Tuhan, dan Ayub bersandar kepada Tuhan, ya. Nah, ini di pasal 1 sama 2. Tapi di pasal-pasal selanjutnya Ayub menunjukkan kemanusiaannya sama seperti kita, ya. Ayub merasa protes kepada Tuhan, ya. Bagaimana nih Tuhan? Kenapa semuanya ini terjadi kepadaku? Kau ambil keluargaku, semua hartaku. Ya, apa salahku Tuhan? Ya, kenapa semua ini terjadi kepadaku? Gitu kata Ayub. Bahkan lihat di belakangnya Ayub itu ada sahabat-sahabatnya yang datang, teman-temannya, ya. Dia datang kepada Ayub dan berkata, mungkin kau telah melakukan kesalahan yang besar, Ayub, sehingga engkau mengalami semua ini. Ya. Nah, teman-temannya mulai kira-kira kesalahan apa yang Ayub lakukan? Apakah Ayub ini berbuat dosa?
berbuat dosa apa Ayub? Lalu mereka mulai mengira-ngira mungkin Ayub berbuat ini, oh mungkin Ayub berbuat itu. Nah, sahabat-sahabatnya mulai membuat rentetan apa yang Ayub lakukan. Tapi Ayub bilang, aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak melakukan dosa-dosa yang kalian sebutkan, itu kata Ayub. Dan memang Ayub tidak melakukan kesalahan, Ayub tidak melakukan dosa, ya. Nah, lalu Ayub kembali lagi, Tuhan coba tunjukkan di mana keadilanmu. Apakah engkau Allah yang adil ya Tuhan? Nah, Ayub protes kepada Tuhan. Nah, minta Tuhan jelaskan semua ini kepadaku Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkannya. Tuhan memperlihatkan Ayub, ya, semua ciptaannya alam semesta. Ya, diperlihatkanlah apa semua yang indah-indah yang Tuhan ciptakan, diperlihatkan semua kepada Ayub. Apa tujuannya sebenarnya? Ayub masih berpikir, apa tujuan Allah memperlihatkan semua ini? Ya, diperlihatkanlah planet-planet yang begitu indah, yang begitu megah ciptaan Tuhan. Ya, ini adalah planet yang begitu, ada tata surya, matahari, semua bintang-bintang diperlihatkan kepada Ayub. Ya, batu-batu permata yang sangat indah, yang tak ternilai mungkin ya. Kalau dibeli kita nggak bisa beli mungkin ya, karena terlalu bagus permata-permatanya diperlihatkan kepada Ayub. Ya, bahkan dari binatang besar di dalam laut, bahkan semua yang Allah ciptakan, semua yang bagus, yang indah ciptaan Allah diperlihatkan semua di hadapan Ayub. Lalu Tuhan berkata kepada Ayub, apakah engkau mampu menyelami pikiranku, Ayub? Apakah engkau bisa memahami apa yang aku pikirkan, Ayub? Nah, lalu Ayub mulai termenung. Oh iya Tuhan, ternyata hikmat-Mu lebih besar. Ya, apa yang Tuhan rancangkan kepada Ayub. Nah, jadi Allah perlihatkan semua ini tujuannya adalah untuk Ayub kembali kepada Tuhan. Mengerti bahwa hikmat Tuhan itu lebih besar daripada hikmat Ayub. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, atas semua ciptaan Allah adalah penguasanya. Begitu. Nah, akhirnya Ayub kembali lagi rendah hati kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan mulai percaya kepada Allah lagi, menyerahkan kehidupannya kepada Allah sepenuhnya untuk Allah pimpin. Ya, akhirnya Ayub terus mempercayai Allah dan setia kepada Allah. Nah, sampai akhirnya Ayub memulai kehidupan yang baru, ya. Dia mulai bertani lagi, ya. Akhirnya Tuhan tambahkan lagi berkat Ayub berlipat-lipat ganda, ya, berlipat-lipat ganda. Ayub punya rumah lagi, dia punya peternakan, ya. Nah, akhirnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayangi lagi. Nah, Tuhan seperti memberikan hadiah atas kesetiaan Ayub kepadanya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita baca ya. Ayatnya ada di Ayub 37 ayat 5 sampai 6. Pak Eko akan bacakan buat anak-anak semua ya. Dengarkan baik-baik. Ya, Ayub 37 ayat 5 sampai 6. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan memang berkuasa atas segala sesuatu. Oke? Nah, sekarang anak-anak coba bayangkan. Ya, Pak Eko punya gambar, ini adalah gambar lautan, ya. Walaupun cuma animasi ya, anggaplah ini lautan ya, banyak air di situ. Lalu ada sebuah gelas. Nah, ada lautan dan gelas. Coba perhatikan sekarang gambar lautannya yang Pak Eko sajikan. Lautan ini diibaratkan adalah hikmat Allah. Ya, lautan yang tak terbatas, banyak air ya. Gelas adalah pemikiran kita. Pemikiran kita ibaratkan hanya seperti gelas yang kecil. Nah, bisakah gelas ini menampung semua air dalam laut? Bisakah air di laut semua ditaruh dalam satu gelas?
Tidak bisa, karena air di laut terlalu banyak. Tidak mungkin air di laut bisa dimasukkan hanya ke dalam satu gelas. Ya. Nah, jadi kita adalah seperti gelas ini. Kita tidak mungkin memahami semua hikmat Allah yang besar. Ya, kita hanya seperti gelas ini yang tidak mampu untuk menyelami hikmat Allah yang besar. Bagaimana cara Allah bekerja atas alam semesta ini. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pak Eko kasih contoh ya. Nah, misalnya ada anak kecil. Dia ngotot sama mami papinya minta sate. Mau sate, mau sate. Ya. No, tapi apa yang orang tua berikan hanya dikasih bubur. Kenapa dikasih bubur tidak dikasih sate? Kenapa? Karena kalau dikasih sate langsung, ya, karena masih kecil dia belum punya gigi, ya, nanti daging-dagingnya ketelan, ya, karena nggak dikunyah dulu, ataupun nanti ketusuk, ya, kalau satenya ada tusuknya, ya, ketusuk. Nah, orang tuanya mengerti bahwa sate is not good for you, my son, ya, jadi masih kecil. Jadi walaupun dia menangis minta sate nggak dikasih. Karena tahu sate itu nggak baik untuk Muna. Nah, walaupun anaknya terus merengek minta sate. Nah, sama dengan kita. Walaupun kita ya mungkin minta Tuhan ini minta itu dan belum diberi sampai sekarang. Ingat, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya, mungkin Tuhan masih berkata kamu belum saatnya menerima. Nah, mungkin nanti. Nah, ataupun Tuhan berpikir itu tidak baik untukmu. Nah, jadi kita tidak mampu menyelami pikiran Tuhan. Tapi ingat, Tuhan seperti orang tua kita yang tahu mana yang baik untuk kita. Nah, jadi dari sekarang kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Ya, tidak mungkin dia tidak adil. Karena dia adalah Allah. Ya, dia adalah Allah yang adil. Dan dengan keadilannya, ya, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, dari sini, dari kisah Ayub, kita belajar bahwa, lihat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, apa yang kita miliki, itu juga milik Allah. Nah, jadi mungkin suatu saat kita kehilangan sesuatu, ya, kita harus tetap bersyukur. Mungkin kita, apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, kita juga harus bersyukur. Nah, jadi kita harus bersyukur selalu kepada Allah karena kita tahu bahwa Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Oke? Nah, sekarang Pak Eko akan pimpin dalam doa penutup. Semuanya anak-anak ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih ya Tuhan atas semua hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus setia kepada Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, ketika ada mungkin dalam kehidupan kami hal-hal yang membuat kami sedih, kami mau terus percaya Engkau punya rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya terus menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah jadi sampai di sini dulu firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. God bless you.